Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, alhamdulillah kali ini bertemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bagaimana semuanya keadaannya, sehat walafiat? Alhamdulillah kalau dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita di bab 7, yaitu tentang meneladani ketaatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita nanti akan mempelajari serta meneladani ketaatan makhluk Allah, yaitu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya, supaya lebih berkah dan kita dilancarkan dalam pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini di bab 7 ini adalah peserta didik atau kalian dapat menghubungkan fungsi iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan. Yang kedua, peserta didik atau kalian dapat membuat infografis mampu memahami mengenai tugas para malaikat Allah. Baik, selanjutnya kita ke materi ya. Perhatikan semuanya dengan sebaik-baiknya. Beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu iman. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Iman kepada malaikat Allah adalah percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat Allah Subhanahu wa taala benar-benar ada. Keberadaan malaikat itu bersifat gaib. Gaib itu tidak terlihat oleh kasat mata, ya. Jadi artinya malaikat tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, tapi kita bisa melihatnya dengan mata hati, dengan meyakininya itu. Adapun untuk dalil beriman kepada malaikat Allah itu ada dalam Quran surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 285. Mari kita baca bersama-sama. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya, Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran, dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya, dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Allah Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Nah, ini adalah dalil tentang kita harus beriman kepada malaikat Allah.
Nah, setelah kita mengetahui dalil kita harus mengimani malaikat, kita juga harus mengetahui malaikat-malaikat yang wajib diketahui. Kalau malaikat yang diciptakan oleh Allah itu banyak sekali, bahkan sebagian ulama mengatakan sampai tidak terhitung jumlahnya. Namun kita sebagai orang yang beriman minimal harus mengetahui 10 malaikat yang wajib diketahui. Adapun nama-nama malaikat dan tugasnya, nomor satu adalah malaikat Jibril. Dia bertugas menyampaikan wahyu kepada Rasul dan Nabi. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas membagikan rezeki dan menurunkan hujan. Yang ketiga, malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala atau trompet pada hari kiamat. Yang keempat, malaikat Jibril. Malaikat Israel ini bertugas mencabut nyawa manusia dan makhluk-makhluk Allah. Yang kelima, malaikat Rakib bertugas mencatat amal baik manusia. Yang keenam, malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk manusia. Yang ketujuh, malaikat Munkar bertugas memeriksa manusia di alam kubur. Yang kedelapan, malaikat Nakir bertugas menanyakan manusia di alam kubur. Yang sembilan, malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Dan yang kesepuluh, malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Nah, itu 10 malaikat yang wajib kita ketahui, serta kita harus mengetahui tugas-tugasnya, dan yang terpenting kita harus mengimaninya, mempercayainya, dan membenarkan adanya. Selanjutnya kita harus mengetahui sifat-sifat dari malaikat. Nah, sifat dari malaikat yang pertama, tidak pernah menyombongkan diri. Jadi malaikat itu tidak pernah menyombongkan dirinya meskipun dia diberikan kekuatan yang lebih oleh Allah. Yang kedua, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu keterangan ulama dalam kitab dikatakan ketika malaikat oleh Allah diperintahkan sujud, dari awal dia diciptakan sampai hari kiamat sebelum Allah memerintahkan yang lain, maka dia akan terus melakukan sujud. Yang ketiga, tidak pernah membantah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat itu tidak pernah membantah atau melakukan maksiat di luar perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, tidak pernah durhaka, selalu bertasbih kepada Allah, memuji Allah. Dia tidak makan dan tidak minum seperti manusia, dan tidak berjenis kelamin seperti manusia. Seperti kita ketahui, kalau manusia kan ada berjenis kelamin laki-laki, ada berjenis kelamin perempuan. Kalau malaikat itu tidak mempunyai jenis kelamin. Kemudian kita coba bedakan perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Malaikat, jin, manusia ini sama-sama ciptaan Allah dan makhluk Allah. Namun dari ketiga makhluk ciptaan Allah ini mempunyai perbedaan masing-masing. Kita lihat ada malaikat. Malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. Kemudian malaikat itu makhluk gaib, tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Yang ketiga, selalu patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak makan dan tidak minum, dan pikirannya itu selalu jernih. Dalam arti selalu memikirkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau jin, jin itu diciptakan oleh Allah dari api. Dia juga termasuk makhluk yang gaib. Ada yang patuh, ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan malaikat. Kalau malaikat itu semuanya patuh kepada Allah.
Kalau jin itu terkadang ada yang patuh kepada Allah dan terkadang ada yang durhaka kepada Allah. Kemudian malaikat mempunyai hawa nafsu, ya. Kemudian kemudian jin mempunyai hawa nafsu. Kemudian juga jin makan dan minum. Serta jin itu pikirannya selalu berubah-ubah. Selanjutnya manusia. Manusia itu diciptakan dari tanah. Kalau malaikat dari cahaya, jin dari api, manusia diciptakan dari tanah. Makhluk yang tampak, dalam arti manusia itu terlihat oleh kasat mata, tidak gaib. Manusia juga sama seperti jin, ada yang patuh, ada yang durhaka kepada Allah. Mempunyai hawa nafsu, makan dan minum, serta pikirannya itu berubah-ubah. Tergantung bagaimana dia mempunyai pola pikir. Makanya manusia itu terkadang ada yang soleh, terkadang juga ada yang buruk perilakunya, tergantung bagaimana dia menggunakan ilmunya, mengolah pikirannya, menggunakan akalnya dengan baik atau tidak. Nah seperti itu perbedaan malaikat, jin dan manusia. Selanjutnya ini nih yang penting, Pak, apa hikmahnya ketika kita beriman kepada malaikat? Yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan kita mengimani malaikat, iman kita meningkat kepada Allah. Membentuk jiwa seorang muslim yang benar-benar bertakwa kepada Allah, sebab kita mempercayai adanya malaikat sebagai makhluk Allah. Yang ketiga, mendorong manusia untuk senantiasa bertindak hati-hati. Sebab ada malaikat makhluk Allah yang tidak kita lihat yang mencatat amal buruk kita. Serta yang terpenting, Allah juga yang gaib, yang tidak bisa kita lihat tapi kita bisa rasakan. Allah menilai kita semua. Mendorong manusia untuk selalu meningkatkan amal baik dan menjauhi amal buruk. Dan ini kalian harus betul-betul pahami dan harus betul-betul kalian amalkan. Kemudian contoh perilaku kita yang mencerminkan iman kepada malaikat. Bagaimana Pak kita berperilaku setelah kita beriman kepada malaikat? Yang pertama, tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Tidak sombong. Sebab apapun yang kita punya ini dari Allah. Apapun yang kita bisa ini dari Allah. Bukan semata-mata hasil kita, tapi semata-mata diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tetap menjadi pribadi yang taat dan patuh terhadap perintah Allah. Sebab kekuasaan tertinggi mutlak milik Allah, kita ciptaan Allah dan kita wajib melakukan apa yang Allah perintahkan. Kemudian yang ketiga, wajib menaati perintah orang tua atau guru. Sebab orang tua dan guru adalah yang Allah berikan amanah untuk mendidik kita. Senantiasa bertasbih kepada Allah dan mengucapkan tasbih, tahlil, zikir kepada Allah. Senantiasa mendoakan yang baik kepada orang tua dan guru, selalu mengajak beramal kebaikan dan menjauhi amal yang jelek. Itu contoh perilaku kita ketika kita mencerminkan iman kepada malaikat Allah. Baik, alhamdulillah kita sudah di penghujung. Jangan lupa kalian belajar lagi, perhatikan pelajaran ini dengan baik-baik. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu beriman kepada malaikat Allah serta selalu melakukan amal kebaikan dan menjauhi keburukan. Terima kasih atas perhatiannya untuk pembelajaran kali ini. Dari Bapak cukup sekian, akhirul kalam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.